Ekles Klinik bersama Bimbel BBI itu sudah melaksanakan kerjasama. Jadi tentu ada price list harga yang cukup lebih bagus dibandingkan teman-teman tidak menggunakan identitas sebagai siswa Bimbel BBI. Sebentar akan dibuka diskusi bersama Ibu Dok dan wakilnya. Sudah bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari Ekles Klinik Gorontalo. Untuk hari ini saya ditemani dengan perkenalkan dulu, nama saya Anggun Dewi Ajeng. Saya selaku beauty konsultan di Ekles Klinik. Di sebelah saya ini ada Dokter Indri. Jadi saya di sini mau sharing mungkin untuk teman-teman sekalian tentang glow up tanpa jerawat, cara cerdas rawat kulitmu. Jadi ya mungkin aku lihat di sini memang Gen Z semua ya. Oke, paling banyak memang masalah di klinik itu soal jerawat, apalagi ya di usia-usia teman-teman sekalian. Nah, saya juga sebagai, kalau kalian lihat benar-benar ya, saya juga sebagai acne fighter. Mungkin di sini aku akan lebih banyak untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya kita perlu tahu nih mitos jerawat itu 50, turunin sedikit 15 sampai 30. Kemudian pilih sunscreen dengan kandungan yang aktif seperti ada salicylic acid, benzoyl peroxide, retinol atau niacinamide. Dan yang paling penting jaga pola hidup sehat. Jadi kalau ada snack-snack yang garam-garam, yang manis-manis, dikurangi. Boleh, cuma dikurangi guys. Ini mau santai, boleh, cuma dikurangi. Semua dalam porsi yang cukup. Tensi resistensi apa, kalian mau minum antibiotik sebanyak apapun kalau udah resistensi ya nggak ada guna begitu. Jadi kalau penggunaan antibiotik sebaiknya konsul. Terus kalau memerlukan nah kalau di Ekles ini apa yang bisa kita tawarkan untuk teman-teman untuk treatment di Ekles untuk jerawat? Yang jelas kita saranin untuk mulai dari facial dulu. Jadi ekstraksi komedo membersihkan permukaan dari kulit. Kemudian bisa chemical peeling. Chemical peeling itu nanti ada pengelupasan. Baik, saya izin bertanya dok. Karena waktu itu biasanya kan orang-orang sering bilang kalau misalnya lagi jerawatan itu nggak boleh make upan karena bakal bikin muka kita makin kotor, pori-porinya makin kotor. Jadi biasanya disaranin kalau lagi jerawatan tuh nggak boleh make upan. Itu apakah benar apa mitos doang dong? Oke. Jadi sebenarnya makeup boleh, tapi itu makeup itu ada bisa pakai cushion, diturunin sedikit, pakai apa? Pakai loose powder, gitu. Jadi nggak boleh yang berat-berat. Iya, gitu ya? benar. Nggak boleh yang berat-berat karena apa? Karena dia cenderung menutup pori-pori. Nah, saya mau bertanya dok, kalau misalnya nih basicnya laki-laki itu kulitnya kan lebih tebal ya daripada perempuan gitu. Kemudian biasanya lebih karena sering terpapar matahari gitu. Karena kan laki-laki nuansanya lebih suka baiknya di bawah matahari dibanding dalam ruangan. Nah, kan apalagi saat ini tentang polusi udara bisa saja menimbulkan kanker kulit. Kita nggak tahu masa segini, tapi bisa saja masa depan gitu di usia tuanya gitu. Nah, buat adik-adik di sini yang masih umur belia ini 17 tahun ini, apa sih yang perlu di basic dasar supaya pada saat usia mereka menginjak 30-an, dimana kan kulit itu sudah susah untuk meregenerasi seperti itu. Jadi apa yang harus dipersiapkan selagi mereka di umur 17 tahun ini, Bro? Seperti itu. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya. Nah, ini yang mungkin pas di zaman aku belum terlalu aware dibandingkan sekarang. Sebenarnya simple, penggunaan sunscreen ya teman-teman. Sunscreen aja untuk ya tetap ya selain cuci muka, tapi kadang kan kalian mungkin teman-teman laki-laki, aduh paling malas kalau mau terlalu banyak touch up atau apa. Minimal sunscreen, vitamin, suplemen, mungkin bukan di laki-laki aja, tapi di perempuan dan yang lain. Konsumsi lah vitamin yang ada mengandung vitamin C, antioksidan seperti astaxanthin. Nah, vitamin C, zinc itu udah kalau di usia kalian udah perlu. Jadi minimal nggak, ya kalau misalnya kalian nggak mau tiap hari, ya 2 hari sekali, 3 hari sekali, setidaknya ada masuk untuk antioksidan, untuk vitamin C, zinc itu baiknya dikonsumsi sejak ini. Kalian nanti bisa kontrol
walaupun nanti belum mau treatment atau belum mau produk, mau purchase produk, nggak masalah, kalian bisa datang ke yang nanti kalau di atas kami membuka sesi konsul. Even itu pun kalian tidak harus kalian kalau datang ke kami konsul itu udah harus ngeluarin biaya, nah konsul free ya. Boleh. Ya, mumpung ada dokter kan yang mungkin saya pikir kapasitasnya pasti tahu. Pertama terkait dengan jerawat. Yang kita ketahui kan di jerawat itu banyak tipenya kan, ada yang mendem, kemudian ada yang punya matanya dan sebagainya kan. Dan itu juga sering muncul di saya gitu. Nah, kira-kira cara treatment, kira-kira di Eclipse juga ada maksudnya treatmentnya berbeda-beda kalau misalnya orang yang beruntusan parah atau yang mendem besar-besar itu kira-kira bagaimana kalau di Eclipse? Oke. Ya, mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Jadi betul sekali kalau jerawat itu memang sebenarnya bukan dari tipe yang ada nana atau dia mendem, bukan, tapi lebih ke grade-nya. Jadi acne namanya, kalau jerawat itu nama kedokterannya acne vulgaris. Dia terbagi dari 4 grade. Jadi setiap grade-nya itu memang beda-beda. Kalau komedogeni kita misalnya hanya sarankan misalnya facial dulu untuk ekstraksi. Kalau misalnya dia udah grade 3, 4 itu udah parah, udah banyak sekali jerawat mendem. Terus udah banyak nodul-nodul, nodul itu kayak benjolan-benjolan kecil, itu udah grade 3, 4 memang treatmentnya lain lagi. Kondisi jerawat treatmentnya memang ya beda-beda. Gitu. Mungkin ada lagi? Aku Boleh. baik, kalau di aku itu cara ngilangin bekasnya tuh lama banget. Dan kalau aku tanya sama temen-temenku itu beda-beda. Ada yang bilang lu harusnya pakai produk yang ada kandungan niacinamide gini. Nah, aku mau tanya kalau buat ngilangin bekasnya itu baiknya pakai produk apa? Karena waktu itu juga sempat ada yang bilang kalau udah parah banget mending konsul aja, mending ke dokter aja. Oke, baik ya, makasih Kak. Jadi memang kalau bekas jerawat itu terbagi PIH sama PIE. Nah, kalau PIH itu post inflammatory hiperpigmentasi, jadi dia memang kehitaman. Sedangkan PIE atau PIE itu post inflammatory erythema. Nah, itu biasanya kalau kenanya di pembuluh darah. Jadi kalau treatmentnya lain lagi. Jadi kalau PIH kita biasa kalau treatment kita pakai namanya bicolaser. Sedangkan PIA kita treatmentnya pakai IPL tapi untuk yang vaskular. Sedangkan kalau produk-produk apa yang dipakai, ya jelas kita mainnya mulai dari ada salicylic acid, ada tretinoin gitu. Tergantung dia ini PIH atau PIE.